Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Roh, coba Anda baca Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka padanya ada roh Tuhan yang tak terhingga. Berarti roh Tuhan itu adalah seorang nabi, seorang penyampai firman. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain. Roh kebenaran adalah roh yang membawa kebenaran. Berbeda dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu berbicara mengenai perantara antara Tuhan dengan roh kebenaran. Roh kebenaran dengan Roh Kudus itu dua pribadi yang berbeda. Roh kebenaran adalah nabi, Roh Kudus adalah sang pembawa firman kepada nabi. Saya ulang lagi. Berbicara mengenai roh kebenaran dan Roh Kudus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Roh Kudus adalah perantara yang kalian sebut dengan sebutan Gabriel, yaitu perantara yang membawa firman. Sedangkan yang disebut roh kebenaran adalah nabi yang menerima firman dari Tuhan melalui perantaraan Roh Kudus. Makanya diterangkan dalam Yohanes 16 itu bahwa Roh Kudus atau roh kebenaran dua-duanya tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang dikatakan. Coba Anda baca dalam Yohanes 16 itu. Maka ketika ia datang, dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Dia hanya roh kebenaran. Dia hanya roh yang menerima kebenaran dari Roh Kudus yang juga diutus oleh Tuhan. Jadi salah Anda ketika Anda mencoba untuk menafikan bahwasanya Kristus palsu itu datang kepada Kristen dengan mengambil pola Roh Kudus. Seakan-akan yang datang kepada Paulus itu adalah Roh Kudus. No. Jangankan Roh Kudus, Yesus aja yang datang kepada Paulus itu bukan, apalagi Roh Kudus. Satu-satunya kandidat yang datang kepada Paulus itu adalah Sibilisis, iblis. Di mana itu tertulis? Nasihat Yesus menjelaskan Matius 24 nomor 3 ketika murid-muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia ini?" Apa kata Yesus? "Tanda kedatanganku dan tanda kesudahan dunia ini, aku datang di tengah langit diiringi malaikat, seluruh manusia akan melihatku, seluruh manusia akan meratap, langit kemudian berguncang, bintang-bintang berjatuhan, bulan menjadi tidak bercahaya, kemudian matahari gelap. Itu tanda kedatanganku disertai dengan tanda hari kiamat." Kedatanganku. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun di sini, jangan kamu percaya. Nah, itu pola yang ada. Kemudian Anda lari kepada Yohanes 14. Lalu mana itu? Oh, kalau itu beda lagi, Cahayu. Beda. Itu berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya simpulkan, setelah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu datang di tengah Bani Israel, akan tiga kemudian yang datang. Yang pertama Yesus palsu. Yang kedua adalah Nabi kebenaran, pembawa kebenaran, roh kebenaran. Yang ketiga adalah Yesus asli. Nah, Yesus asli adalah penutup kehidupan di dunia ini. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ketika dikatakan, "Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Kedatangannya adalah pertanda hari kiamat. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Itu yang diterangkan Yesus di dalam Yohanes, di dalam Matius 24 nomor 27, 29 nomor 30. Saya ulang kesimpulannya. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, dalam pandangan Kristen Yesus Kristus ada tiga yang datang. Yang pertama adalah Yesus Kristus palsu, penyesat, banyak menyesatkan banyak orang. Dan yang banyak orang itu disebut Kristen pengikutnya. Kemudian roh kebenaran yang datang mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, pengisapan dunia akan dosa dan keadilan. Pengikutnya adalah umat Islam. Dan yang terakhir yang datang adalah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang asli, untuk kemudian menjadi hakim. Menjadi hakim di sana karena ada yang terdakwa. Yang terdakwa siapa? Yang menyembah kepada Kristus palsu. Itulah yang terdakwa. Makanya dalam Matius 7 nomor 22 dengan 23
Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Yesus. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Laki komai, mau kemana? Ngopi yuk. Bukankah kami dulu memanggilmu Tuhan, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Jadi orang Kristen hari ini mengusir setan pakai nama Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus yang mana? Kok dia tidak dikenali sama yang asli? Mereka bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan dalam gereja. Seperti Lusuri Lubis, mengusir setan, mengobati orang, itu bermujizat. Itu memanggil nama Yesus. Yesus yang mana? Ternyata Yesus tidak mengenalnya. Itulah Yesus palsu yang mereka panggil. Ketika bertemu dengan Yesus asli, apa kata yang asli? Enyah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Saya kira begitu. Memang singkat sebenarnya materi ini. Andai saja Kristen-Kristen kita ini jujur menerima kebenaran yang ada. Demikian dari saya, silakan. Ya, gimana Mek? Mau terusin apa mau menyerah aja? Enggak, kayaknya saya kekalahan. Saya menyerah kan? Waktu terlalu singkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ini dulu ya, saya dulu sedikit ya. Ya Bang Juma. Iya, Bang Juma. Saya closing sedikit dulu baru turun karena silakan. Waktunya terlalu singkat. Kegiatan saya ini padat sekali nih dalam 4 bulan terakhir ini. Iya. Ya jadi teman-teman di bawah khususnya Kristen ya. Jadi memang perdiskusian hari ini kalau saya melihatnya itu memperhatikan tidak imbang sebenarnya. Karena memang pertama saya materinya tidak kuat, waktunya terlalu singkat, dan ini diskusinya ini disepakati barusan sekitar 2 jam yang lalu dan saya tidak mempersiapkan materinya. Apa alasannya? Karena memang akhir-akhir ini waktu saya itu terlalu padat, jadi saya tidak mempunyai waktu yang luang untuk mempersiapkan materi dalam diskusi. Dan saya akui memang diskusi tadi itu memang benar-benar saya kewalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Juma dalam diskusi pada malam hari ini dia bagus. Bagus bukan berarti dia benar, bukan. Cie. Ulang sekali lagi. Masih nggak mau mengakui. Saya ulang sekali lagi. Jadi bagus dan benar itu memiliki 2 definisi yang berbeda. Saya mengatakan Bang Juma diskusi pada malam hari ini bagus, tetapi bukan berarti dia benar. Nah, dia benar maksud ini adalah perspektif yang disampaikan Bang Juma itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Nah, ini yang saya maksud ya. Dia bagus dalam diskusi tetapi bukan benar. Itu yang saya maksud. Iya. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu ucapan terima kasih kepada seluruh netizen yang ada di bawah. Buat khusus yang Kristen, mohon maaf lahir dan batin. Malam ini saya dan batin. Oke, terima kasih kepada Bang Juma dan kepada netizen yang telah sama-sama Bang Mei. Ya, terima kasih kepada netizen yang telah berdiskusi pada malam hari ini, yang telah menyimak diskusi kami dari tadi, dan terima kasih kepada pemilik room yang telah memberikan kami ruang untuk berdiskusi pada malam hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang ada di Skoma. Mohon pamit, izin. Iya, hati-hati di jalan. Yo, siap, izin semuanya ya. Bisa banjir mualaf nih kalau kayak gini nih. Nah, itulah pandangan orang yang jujur, tidak banyak neko, bukan penipu, tapi jujur, mendudukkan perkara Bible dengan apa yang ada. Jujur dia, betul itu. Mau menghindar kemana? Kapan dia menghindar menjadi pendusta dia? Ketika meme menghindar dari materi ini jadi pendusta. Mau tidak mau sebenarnya seluruh lawan debat kita dari Kristen harus mencontoh kepada meme ini. Saudara, meme ini jujur. Dia tidak membohongi dirinya. Dia nggak mau menipu dirinya. Dia jujur. Ya kalau dia ini jujurnya itu karena dia sehat waras, insya Allah akan menuju kepada hidayah. Kita doakan saja ya teman-teman. Silakan. Kalau ada pasien lagi yang mau ditambal otaknya pakai laskarbit, dinaikkan.
Iya, siap. Ahidio, Kang Dito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Ya, ini Opu tahu Muslim apa Kristen? Opu tahu? Opu, kabul. Jujur tapi mengakui si Meme Bos walaupun dalam hatinya terguncang, ya mudah-mudahan aja secepatnya dapat hidayah dia ya. Dia mengakui kekalahan dan emang materi yang disajikan oleh Gurunda ini terlalu berat ya, sampai dia harus menyiapkan beberapa buku dan beberapa ayat ya. Kurang persiapan dia mengakui, padahal itu udah di 2 jam yang lalu itu. Padahal 2 jam itu udah cukup ya buat menyiapkan materi. Kalau dia debater lama, dia debater dari zaman di Zoom. Oke, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Dan ini yang disampaikan Bang Juma ini materi dasar ya, belum ke materi yang pokok ya. Bermateri dasar loh. Sebenarnya tidak perlu ada persiapan gitu kalau mereka paham gitu. Begitu Bang Juma ya, kira-kira kurang lebih. Betul Bang, betul. Benar. Dasar ini, karena ini pondasinya memang. Ini pondasi, maka mereka harus kuat. Seibarat di Islam itu tauhid, mereka harus kuat di sini. Karena ia memperkenalkan Kristus kepada non Yahudi ya Paulus, bukan siapa-siapa. Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya untuk keluar non Yahudi untuk mengajarkan tentang dirinya, nggak ada. Tapi Pauluslah yang mengajarkan non Yahudi untuk mengenal Kristus. Maka mereka harus menguasai pondasi awal. Siapa yang ditemui Paulus? Ini harus kuat di situ. Oh, yang ditemui adalah Yesus yang Nabi yang datang kepada Bani Israel. Buktikan dengan akurat. Tapi ternyata enggak. Makanya saudara, Kristen itu paling takut kalau yang dibahas itu Paulus. Kristen itu terkesan menyembunyikan Paulus ini. Terkesan. Mereka sangat takut kalau Paulus yang dibahas. Padahal Paulus inilah akar utama poros kekristenan itu muncul di atas muka bumi. Kalau Nasrani, Nabi Isa. Kalau Kristen, ya Nabi Paulus. Maka pondasi kekristenan itu harus kembali menggali. Pertama, dia harus mengetahui ini sang sumber kekristenan namanya Paulus ini siapa? Anak mana dia ini? Dia masuk dalam geng mana dia? Nama orang tuanya siapa? Dari suku mana? Nama kakeknya siapa? Itu harus tahu. Seperti Nabi Muhammad diketahui oleh umat Islam. Karena itu adalah pondasi awal. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi pun berteriak di sana. Apa kata orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah penyesat orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang berada. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jadi tokoh, apa tokoh itu? Orang yang penting, ya. Apalagi dia adalah tokoh utama, tokoh pertama yang memperkenalkan Tuhan membangkitkan Yesus menjadi Kristus bagi orang Kristen. Maka orang Kristen harus membekali diri tentang Paulus. Ketika ditanya, Paulus ini usia sekian di mana? Paulus ini teman dekatnya siapa? Paulus ini kegiatan sehari-harinya selain daripada nulis buku apa? Paulus ini ketika dia kecil lahirnya di mana? Dia menggunakan bahasa apa? Apa saja jenjang karirnya? Bagaimana kehidupannya? Di mana dia bertemu Yesus? Di mana dia bertemu dengan ibunya Yesus? Di mana dia menerima wahyu? Apa nama wahyu pertamanya? Itu harus diketahui oleh orang Kristen. Jangan taunya kasih. Habis itu perpuluhan. Kasih, di situ perpuluhan. Itu hanya terus. Nyanyi. Belum juga selesai dihafal lagunya, muncul lagi lagu baru. Anakku sayang,
Yang adalah ada Tuhanku sendiri. Yang muncul banyak lagu-lagu baru yang tidak punya dasar. Kemudian harusnya Paulus ini yang diperkuat. Paulus diumpetin. Ya udahlah, ambil alih saudara-saudara, nanti muncul lagu baru lagi kalau saya terusan. Silakan. Masya Allah. Oke, teman-teman Kristen silakan yang naik, yang tadi kepanasan sama Kang Dito juga silakan merapat kemari. Yuk kita diskusi yang benar. Tadi udah saya ajarin di sana tadi Bang Dan. Noten-noten yang sudah saya ajarin diskusi, silakan merapat kemari. Yuk kemari. Ada satu hal yang menarik Dinda Dito di dalam pengajaran kisah para rasul ya, utamanya di kisah para rasul 10. Di situ diterangkan bahwa Yesus itu hanya menampakkan diri, hanya menyatakan diri kepada orang yang pernah makan dan minum bersama dengan dirinya. Di dalam kisah para rasul 10 itu diterangkan bahwa Yesus menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi Yesus menampakkan diri kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Theos, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi Yesus itu berdasarkan kisah para rasul 10 nomor 40 nomor 41 hanya berkenan menampakkan diri kepada orang yang pernah makan bersama dengan dirinya. Pertanyaannya, apakah Paulus pernah makan minum bersama dengan Yesus? Enggak. Lalu yang datang menampakkan diri kepada Paulus ini sopore. Semakin berat perjalanan. Ya, semakin berat perjalanan Kristen. Berat. Saatnya lah kalian 2025 itu semuanya menanggalkan akidah lama ya, menuju kepada ajaran Yesus yang benar. Saya kira begitu. Do re mi fa sol la si do. Tes. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Berubah pepatah, surga ada di telapak kaki ibu. 2025 berubah, surga ada di telapak kaki anak. Marah Bang Handi nanti kawan-kawan. Bang Heri, musiknya di itu dulu sebelah digeser, dimatiin musiknya, Pak. Oke, kalau sudah dibuka mic-nya dari Kristen atau Muslim, silakan Pak. Surga ada di bawah telapak kaki Anak. Iya. Kasihan ibu Walat. Maling kundang kedua jadinya nih. Tes. Enggak Bang Handi, kita lagi bahas harga telur Bang Handi. Tadi juga aku diskusi itu di sebelah gitu ya. Iya. Saya bilang lu jujur ya, iya. Anaknya Maria itu namanya siapa? Yesus.
Yesus itu Pasti lucu ini, pasti iya, lucu. lucu banget, benar. Yesus itu mulia atau terkutuk? Mulia. Mulia. Terus yang terkutuk di tiang salib Yesus. Terus Terus